Shalom semua dalam kasih Kristus. Kembali kita dalam mempelajari firman Tuhan pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Saudara-saudari, pelajaran sebelum ini telah pun kita dengar, yaitu mengenai 144.000 umat Allah yang dimeteraikan. Bagi kita yang tidak berkesempatan mendengar pelajaran tersebut, linknya ada di deskripsi video ini. Berbicara mengenai 144.000 umat Allah yang dimeteraikan, apakah kita sudah tanya pada diri kita sendiri, apakah saya dan saudara termasuk orang yang akan dimeteraikan Allah nanti? Apakah kita termasuk dalam golongan 144.000? Apakah saya dan saudari sudah siap? Tahukah saudara dan saudari, apakah akibat bagi mereka yang tidak dimeteraikan? Sekali lagi, meterai Allah tanda perlindungan surga atas kehancuran yang akan terjadi kepada dunia dan kepada manusia yang menolak Tuhan. Kehancuran yang dimaksudkan adalah 7 malapetaka. Umat Allah yang dimeteraikan akan terlindung dari kesusahan besar, yaitu 7 malapetaka. Dan mereka yang tidak dimeteraikan mendapat bagian dari 7 malapetaka ini. Itu sebab tunduk kepada pekerjaan Roh Kudus dalam diri seorang sangatlah penting agar meterai Allah itu diberikan pada kita. Saudara dan saudari, sekadar membuka minda kita bahwa 7 sangkakala yang kita sudah pelajari di video sebelumnya itu adalah hukuman Allah, namun masih ada kasih karunia di dalamnya. Manakala 7 malapetaka yang kita akan pelajari di video ini adalah hukuman Allah tanpa kasih karunia. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Saudara dan saudari, dengan ayat itu, maka waktunya telah tiba bagi Allah untuk merespon kepada kemarahan itu dengan mencurahkan amarahnya, murkanya, yaitu 7 malapetaka yang terakhir kepada mereka yang tidak bertaubat. Wahyu pasal 15 dibuka dengan gambaran 7 malaikat dengan 7 cawan yang dipenuhi murka Allah. Namun sebelum cawan murka Allah dicurahkan, dalam Wahyu 15 ayat 1 hingga 4, di sana ada gambaran umat Allah yang setia. Mereka digambarkan sebagai pemenang yang mengalahkan binatang dan patungnya, dan berdiri di atas sesuatu bagaikan lautan kaca, dan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Semuanya ini mengingatkan kita pada peristiwa di tepi Laut Merah, di mana bangsa Israel merayakan kemenangan Allah atas bangsa Mesir. Kita boleh lihat di dalam Keluaran 15. Dalam Wahyu 7 ayat 1 hingga 3, kita telah pun mempelajari firman Tuhan di mana sebelum Yesus datang, Yohanes melihat ada 4 malaikat yang ditugaskan untuk menghancurkan dunia. Namun sorga menyuruh mereka menahan ke-4 angin dari 4 mata angin. Nah, pelajaran kali ini, angin perusak yang sementara ditahan kini dilepaskan, saudara-saudari. Itulah 7 malapetaka sebagai malapetaka terakhir setelah malapetaka 7 sangkakala. Sekali lagi, 7 sangkakala adalah hukuman Allah yang masih bercampur kasih karunia, saudara-saudari, untuk memberi manusia kesempatan dan bertobat. Namun 7 malapetaka adalah hukuman Allah tanpa kasih karunia, saudara-saudari. 7 malapetaka bersifat seluruh dunia dan mirip seperti hukuman Allah kepada Mesir. 7 malapetaka ini hanya sesaat sebelum kedatangan Yesus. Inilah hukuman bagi mereka yang membuat pilihan salah karena menerima tanda binatang. Dengan berhentinya pengantaraan Kristus di bait suci surgawi, nasib dari setiap orang telah ditentukan untuk selamanya. Waktunya telah tiba bagi mereka yang telah menolak Injil untuk mengalami murka Allah. 7 malapetaka yang terdapat dalam Wahyu 16 ayat 1 hingga 21 adalah mirip dengan tulah di Mesir yang terdapat dalam Keluaran pasal 7 hingga pasal 11. Ini mengingatkan kita di mana orang Mesir mengalami tulah sementara bangsa Israel luput. Nah, demikian juga nanti para penyembah binatang akan dihukum oleh Allah sementara umatnya akan luput dari 7 malapetaka ini. 7 malapetaka adalah hukuman fisik. Namun para penyembah binatang justru akan semakin mengeraskan hati. Tulah Mesir menyatakan betapa kerasnya hati Firaun dan menunjukkan kepada bangsa Mesir ketidakberdayaan ilahi mereka untuk melindungi mereka.
Demikian juga malapetaka yang ketujuh, di mana para penyembah binatang akan dihukum oleh Allah. Bahkan takhta binatang pun dihancurkan oleh malapetaka tersebut. Sementara umatnya akan luput dari 7 malapetaka. Mari kita lihat di Wahyu 16 ayat 1 hingga 21. Apa saja malapetaka tersebut? Namun sebelum itu di sini admin tidak paparkan semua ayat. Oleh karena panjang, admin hanya paparkan sebahagian saja. Nanti Anda boleh baca selebihnya. Mari kita lihat 7 malapetaka ini seperti apa. Keempat malapetaka pertama menyerang populasi dunia secara menyeluruh. Mari kita lihat. Malapetaka pertama menyebabkan timbulnya bisul yang sangat menyakitkan, dan ini hanya terjadi kepada penyembah binatang. Malapetaka kedua dan ketiga memengaruhi laut dan sungai dan semua mata air yang berubah menjadi darah. Tanpa air untuk diminum, manusia yang memberontak tidak akan dapat bertahan. Malapetaka keempat memengaruhi matahari sehingga hal itu menyebabkan mereka merasa sakit yang sangat luar biasa. Rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh berbagai malapetaka ini tidak dapat melembutkan hati mereka atau mengubah sikap pemberontak yang mereka miliki. Namun mereka semakin mengutuk dan menghujat Allah yang mencurahkan malapetaka ini. Tidak seorang pun dari mereka yang bertobat. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dalam ayat tersebut kita dapat lihat bahwa malapetaka kelima menghancurkan takhta binatang itu. Iblislah yang memberi kekuatan kepada binatang itu untuk duduk di atas takhtanya. Namun otoritas iblis sendiri tidak dapat bertahan terhadap malapetaka ini. Saat manusia menderita, mereka menyadari betapa tidak berdayanya Babel untuk melindungi mereka. Namun mereka telah menetapkan pikiran mereka untuk menentang Allah. Bahkan ketakutan terhadap malapetaka itu tidak dapat mengubah hati mereka. Malapetaka ke-6 pula. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dikatakan sungai Efrat adalah malapetaka ke-6. Nah, sungai Efrat adalah sungai yang sangat penting bagi bangsa Babylon kuno. Bahkan kekalahan Babylon oleh media Persia dimulai dari keringnya sungai Efrat oleh pasukan Kores yang masuk ke Babylon melalui sungai Efrat. Kita boleh membaca sejarahnya. Nah, sungai melambangkan apa dalam Wahyu 16 ayat 12? Sungai adalah lambang dukungan dan sumber kehidupan sebuah bangsa. Babylon modern akan jatuh setelah takhtanya diserang dengan hilangnya dukungan terhadapnya yang digambarkan dengan keringnya sungai Efrat. Jadi ini mengingatkan kita bahwa ketika malapetaka pertama hingga malapetaka keempat dapat dilihat semua mencari perlindungan pada Babel. Namun bila tiba di malapetaka kelima di mana Babel dihancurkan, maka semua menarik diri dari Babel dan justru berbalik menyerang Babel dan menyebabkan kejatuhannya yang tetap. Namun demikian, ini tidak membuat mereka bertaubat karena pintu kasihan sudah tertutup. Nah, dalam ayat itu juga katakan ketika sungai Efrat kering airnya, maka siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Apa artinya saudara-saudari? Inilah artinya, dengan dikeringnya sungai Efrat sebagai simbol penarikan dukungan dari kekuatan agama politik terhadap Babel, maka terbukalah jalan bagi raja dari timur dan pasukannya untuk datang. Pertanyaannya saudara-saudari, siapakah raja yang dimaksudkan datang dari timur? Dialah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ini berarti kedatangannya sudah hampir, saudara-saudari. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak.
Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat itu katakan dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu keluar 3 roh najis dan menyerupai katak. Apa artinya saudara-saudari? Inilah artinya. Naga adalah setan. Binatang adalah binatang dari dalam laut. Mulut nabi palsu adalah binatang dari dalam bumi. 3 roh najis adalah kekuatan yang juga melibatkan spiritisme. 3 roh najis ini sebagai perlawanan terhadap 3 pekabaran malaikat sebagaimana dalam Wahyu 14 ayat 6 hingga 9. Jadi, roh najis tersebut berhasil meyakinkan kembali kekuatan agama dan politik yang telah menarik dukungan dari Babel untuk kembali mendukung Babel. Walaupun mereka tahu bahwa itu adalah sia-sia. Mereka bergabung kembali dan menyerang umat-umat Allah. Dan dengan demikian, panggung peperangan terbuka di mana Yohanes menyebut perang Harmagedon. Saudara dan saudari, dengan kata lain, 3 roh najis yang menyerupai katak adalah usaha setan terakhir melawan Allah dan umat-umatnya. Sama seperti para ahli sihir Mesir mencoba meniru tulah katak sebagai usaha terakhir melawan Allah dan Musa serta Harun. Jadi apa yang pasti bahwa Raja dari Timur yaitu Yesus Kristus akan datang. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu. Katanya, sudah terlaksana. Dalam ayat itu katakan, setan atau naga dan binatang dari dalam laut dan bumi berhasil mengumpulkan kembali sekutunya untuk menyerang umat Allah. Lalu terjadilah puncak peperangan antara Allah melawan setan, yaitu perang Harmagedon. Peperangan ini bukanlah secara fisik, tetapi secara rohani. Karena persoalannya siapa yang akan disembah dan siapa penguasa alam semesta ini. Allah pencipta atau iblis. Saudara dan saudari, bila memahami tentang perang Harmagedon ini mengingatkan kita bahwa peperangan ini mirip dengan perang di Bukit Karmel antara Elia dan nabi-nabi Baal. Siapakah yang disembah orang Israel? Allah atau Baal? Kita tahu cerita itu akhirnya Allah menang di Bukit Karmel. Maka Allah juga akan menang di perang Harmagedon nanti. Bertemu lagi kita di pelajaran seterusnya. Jika pelajaran kali ini menguatkan kita, memberi kita pengetahuan yang baru, jangan lupa mendukung channel ini, menekan subscribe, like, share, dan komen jika perlu. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.